Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita memasuki subtema 3 dari tema 4. Pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran ke-1 yang pertama yaitu karya dekoratif pada bangun datar tematik SBDP. Yang kedua, mencari kemungkinan bilangan perkalian tematik matematika. Oke, kita belajar tematik tentang PPKN. Tujuan pembelajarannya: 1. Siswa mampu menyebutkan hak dan kewajiban dalam bertetangga. Kedua, siswa mampu menyebutkan hak dan kewajiban ketika bermain dengan tetangga. Ketiga, siswa mampu menyebutkan hak dan kewajiban berkaitan dengan lingkungan rumah yang bersih. Tetangga adalah orang yang rumahnya bersebelahan atau berdekatan dengan kita. Apakah teman-teman juga suka bermain dengan tetangga? Kita lanjut. Orang yang tinggal di dekat rumahmu disebut tetangga. Apakah kamu mengenal tetanggamu? Apakah kamu suka bermain dengan tetanggamu? Sukakah kamu memiliki tetangga? Setiap orang berkewajiban menjadi tetangga yang baik. Kita wajib bersyukur memiliki tetangga yang baik. Jadilah tetangga yang baik. Tetangga ada 3 macam. Yang pertama, tetangga memiliki hubungan keluarga. Yang kedua, tetangga tidak memiliki hubungan keluarga. Ketiga, tetangga yang berbeda agama. Tetangga, hidup bertetangga sangatlah menyenangkan. Ketika kita tertimpa musibah, tetanggalah orang yang paling pertama menolong kita. Maka dari itu, kita wajib berbuat baik kepada tetangga. Oke, kita baca ya percakapan di bawah ini tentang tetangga baru antara Lani dan Ibu. Ibu, aku punya teman baru. Sudah hampir seminggu dia tinggal di dekat rumah kita. Kata Ibu, bagus sekali nak. Kamu pasti sangat senang. Lani, tentu Bu. Ibu guru berpesan sebaiknya kita mengenal tetangga. Mengenal tetangga adalah kewajiban kita. Kata Ibu, betul sekali nak. Mereka juga mempunyai hak untuk dikenal. Apakah kamu senang mengenalnya nak? Kata Lani, tentu Bu. Dia sudah kelas 5 SD. Dia pandai menggambar. Kata Ibu, sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Kenalkan kepada Ibu. Kenalkan juga kepada teman-temanmu. Kata Lani, tentu Bu. Terima kasih mengizinkan aku untuk bermain dengannya. Oke, kita hari ini belajar lagi tentang kalimat saran. Kalimat saran yang ditunjukkan jika ada tetangga baru. Lani mempunyai tetangga baru. Lani belum mengenalnya. Apa saranmu untuk Lani? Oke, sarannya sebaiknya Lani mengenal dirinya terlebih dahulu kepada tetangga baru tersebut. Ulangi ya. Sebaiknya Lani mengenal dirinya terlebih dahulu kepada tetangga baru tersebut. Lanjut. Lani harus dapat memulai perkenalan. Lani belum tahu cara memulai perkenalan. Apa saranmu? Sebaiknya Lani dapat memulai perkenalan dengan mengucapkan salam dan menyebutkan nama. Kita lanjut ya. Kita membedakan kalimat saran dan bukan kalimat saran. Kita belajar apakah kalimat berikut termasuk kalimat saran. Beri tanda B bila benar dan S bila bukan kalimat saran. Beri alasan. 1. Ibu, aku mempunyai teman baru. Ibu,
Aku mempunyai teman baru. Apakah kalimat saran? Bukan. Berarti salah. Sebaiknya kamu mengenal tetangga. Sebaiknya, ada kata sebaiknya, berarti kalimat saran. Mengenal tetangga adalah kewajiban setiap individu. Itu ya salah. Selanjutnya nomor 4, sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Ya, betul. Nomor 5, kenalkan juga kepada teman-temanmu. Kenalkan juga, itu saran juga. Oke, kita lanjut. Kewajiban dalam hidup bertetangga: pertama, mengenal tetangga kita; kedua, saling membantu ketika mengalami kesulitan; ketiga, berbuat baik kepada tetangga; keempat, menjadi tetangga yang baik; kelima, bersyukur memiliki tetangga yang baik; keenam, membuat tetangga merasa aman, nyaman bertetangga dengan kita; ketujuh, saling berbagi dengan tetangga; kedelapan, bersilaturahmi dengan tetangga; kesembilan, menghargai menghormati tetangga; 10, tidak mengganggu tetangga yang sedang beribadah; 11, bersikap sopan dan berbicara santun dengan tetangga; ke-12, tidak mengganggu tetangga; 13, menjaga hubungan baik dengan tetangga; 14, menghargai pendapat tetangga; 15, tidak menyakiti tetangga baik ucapan atau perbuatan; 16, menutupi kekurangan dan menasihati tetangga dengan baik. Tetangga seperti apa dan hak kewajiban dalam bertetangga? Oke, kita lanjut. Hak tadi kewajibannya, sekarang kita belajar tentang haknya, hak dan manfaatnya dalam bertetangga. Hak dalam hidup bertetangga: 1, mendapat ketenangan dan kenyamanan; 2, mendapatkan rasa aman; 3, berhak dihargai dan dihormati; 4, mendapatkan tetangga yang baik; 5, berhak dihargai pendapatnya; 6, mendapatkan perlakuan yang baik; 7, terhindar dari gangguan tetangga lain; 8, mendapatkan pertolongan jika mengalami kesulitan. Manfaatnya: 1, dapat mempererat tali persaudaraan; 2, dapat mempererat rasa kekeluargaan; 3, menciptakan kerukunan dalam bertetangga. Salah satu kegiatan menyenangkan bersama tetangga adalah bermain. Namun demikian, agar kegiatan tersebut menyenangkan, alangkah lebih baik kita tetap memperhatikan hak dan kewajiban apa saja yang harus kita lakukan, dan perhatikan pada saat bermain dengan anak tetangga kita. Hak dalam bermain dengan tetangga: 1, mendapatkan kesempatan bermain; 2, mendapatkan perlakuan yang adil; 3, mendapatkan bantuan jika kesulitan; 4, mendapatkan kenyamanan dan kesenangan; 5, menggunakan mainan; 6, mendapatkan teman untuk bermain. Kewajiban dalam bermain dengan tetangga: 1, mengikuti aturan permainan; 2, tidak curang ketika bermain; 3, menunggu giliran untuk bermain; 4, menghargai teman saat bermain; 5, berbicara perlahan dan sopan saat bermain; 6, tidak bermain sampai larut malam; 7, memberikan teman kita kesempatan bermain; 8, merapikan mainan jika sudah selesai; 9, tidak bertengkar saat bermain; 10, bermainlah dengan siapa saja; 11, berbagi mainan dengan teman; 12, menerima kekalahan dalam permainan. Kita selanjutnya belajar tentang SBDP, yaitu karya dekoratif dalam bidang datar. Lani senang mengamati rumah tetangga. Lani melihat di setiap rumah terdapat berbagai bentuk bangunan datar. Bentuk-bentuk bangunan datar ada apa saja yang sudah kamu ketahui? Sebutkan. Ya. Lanjut. Mengenal bidang-bidang datar, kita kita mengingat-ingat lagi ya. Bangunan datar itu ada persegi panjang,
persegi panjang, persegi atau bujur sangkar, segitiga, belah ketupat, dan lingkaran. Kerjakanlah di buku paketmu SDP karya dekoratif. 1. Berikut terdapat gambar berbagai bidang datar. Berilah warna pada bidang datar tersebut. Gunakanlah pensil warna untuk mewarnai setiap bidang dengan warna yang berbeda. Setiap bidangnya mempunyai warna yang berbeda. Oke. Menuliskan 5 kemungkinan bilangan perkalian jika hasilnya diketahui. Sekarang kita belajar matematika. Lani dan ibunya ingin berkunjung ke rumah tetangga baru mereka. Ibu membuat kue bawang untuk dibawa. Jumlah kue bawang ibu sebanyak 800 batang. Ibu meletakkan kue ke dalam 4 buah toples. Masing-masing toples terisi kue bawang yang sama banyak. Berapa kemungkinan toples yang digunakan? Berapa isi kue di masing-masing toples? Banyak toples dikali banyak kue bawang. Dalam tiap toples sama dengan 800 kue bawang. Kemarin kita sudah belajar kemungkinan tentang penjumlahan dan pengurangan. Hari ini kita belajar tentang kemungkinan perkalian. Mencari 5 kemungkinan bilangan perkalian dengan cara membagi bilangan yang sudah diketahui dengan bilangan lain. Kita mengulang lagi ya. Ingat bahwa setiap toples harus terisi kue bawang yang sama banyak. Titik-titik dikali titik-titik sama dengan 800. Ulangi, titik-titik dikali titik-titik sama dengan 800. Caranya, kita punya angka misalnya. Oke, ingat bahwa setiap toples harus terisi kue bawang yang sama banyak. Titik-titik dikali titik-titik sama dengan 800. Misalnya kita punya kemungkinan angka 4. Jadi 800 dibagi 4. Hasilnya 8 dibagi 4 berapa? 2. 2 dikali 4 8. 8 dikurang 8 sama dengan 0. 0-nya ini biar kita cepat cara menghitungnya, karena 0 semua bilangan yang dikalikan atau dibagikan dengan 0 hasilnya sama dengan 0. Jadi hasilnya sama dengan 200. Oke, lanjut. Ingatlah bahwa setiap toples harus terisi kue bawang yang sama banyak. Misalnya 800 titik-titik dikali titik-titik sama dengan 800. Bu guru punya angka misalnya 8. Ini angka 8. Berarti 800 dibagi 8. 8 dibagi 800 dibagi 8. 8 dibagi 8 hasilnya 1 kali 8 sama dengan 8. 8 dikurang 8 0. Oke, karena ada 2 angka 0, berarti 0 tinggal naik, karena semua yang dikali atau dibagi dengan 0 hasilnya 0. Jadinya karena angka di belakangnya ada 0-nya ada 2, berarti ada 2. Jadi hasilnya 100. Jadi 8 dikali 100 sama dengan 800. Selanjutnya juga seperti itu. 4 dikali 200 sama dengan 800. Oke. Latihan membagi bilangan dengan menyimak contoh pada video yang dikirim. Kemudian kerjakan di buku tulis dengan pembagian cara pendek. Oke, dalam hitungan ketiga kalian screen video ini. 1 2 3. Oke, jika sudah kalian screen atau foto, kalian bisa tulis latihan